Dulu Ustadz Yazid sama Ustadz Abdul Hakim sering bolak-balik Jepang dakwah ke kami, Ustadz. Subhanallah. Saya bilang dalam hati, waktu itu Ustadz masih ada. Beliau kalau kesini lagi pasti seneng ngelihat orang ini semua. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau itu sudah masuk Islam duluan. Jadi bayangkan Tufail Ad-Dawsi ini bertemu dengan Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ketika beliau bertemu Nabi di Mekah, dan kemudian beliau pulang ke kampungnya mengajak kaumnya masuk Islam, dan gak ada yang masuk Islam kecuali Abu Hurairah. Jadi bayangkan betapa jasa Islamnya Abu Hurairah itu dari mana? Dari Tufail Ad-Dawsi, karena dari kabilah Daus, itu kabilah di Yaman. Dan satu ketika Abu Hurairah itu datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi mengingat persis. Nabi mengatakan, aku kira tidak ada kebaikan pada kabilah Daus, gitu kata beliau. Jadi beliau mengira pulangnya Tufail Ad-Dawsi ke kampungnya itu sama sekali nggak ada hasil. Ternyata ada hasil. Hasilnya baru beberapa tahun kemudian. Itu pernah mengatakan, hasil dari dakwah itu tidak terlihat langsung. Boleh jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian. Saya masih ingat sekali pada saat saya ke Jepang. Saya ke sebuah kota namanya Hekinan. Dan subhanallah, di satu kota itu yang hadir hampir bisa dikatakan semuanya sudah kenal sunnah. Saya nanya, gimana nih dakwah sunnah bisa masuk sini? Kata beliau, dulu Ustadz Yazid sama Ustadz Abdul Hakim sering bolak-balik Jepang dakwah ke kami, Ustadz. Subhanallah. Saya bilang dalam hati, waktu itu Ustadz masih ada. Beliau kalau kesini lagi pasti seneng ngelihat orang ini semua. Saya yakin beliau pada saat itu belum expect nanti kita targetkan setahun ini 1000 orang masuk Islam. Mungkin belum target seperti itu. Tapi dampaknya lihat, mereka sekarang sudah punya masjid di Hekinan, negeri kafir. Ada masjid, susah. Tapi demikian. Jadi jangan pernah kita remehkan effort dalam kebaikan. Dan boleh jadi ternyata setelahnya.